Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rubaiah. Saya mahasiswa Universitas Islam Nusantara Bandung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang anatomi kurikulum. Jadi, anatomi kurikulum itu suatu gambaran tentang jenis dan komponen yang emang harus ada dalam kurikulum. Kurikulum sendiri memiliki anatomi yang berbeda-beda. Ada yang rinci, ada pula yang simple atau sederhana. Tapi sekarang saya mau membahas tentang anatomi kurikulum yang sederhana. Menurut Taylor, sekurang-kurangnya atau minimal harus ada 4 komponen dalam kurikulum. Nah, yang pertama itu tujuan. Nah, yang kedua itu isi. Yang ketiga itu pengaplikasian atau pelaksanaannya. Yang keempat itu evaluasi. Kalau dalam kurikulum Indonesia sendiri itu biasa disebut dengan standar 4 standar komponen. Yang pertama itu standar tujuan, yang kedua itu standar isi, yang ketiga itu standar pelaksanaan, yang keempat itu standar evaluasi. Nah, kalau dalam kurikulum Indonesia, istilah-istilah tujuan tersebut biasa disebut dengan ada tujuan objektif, ada tujuan goals, dan ada tujuan aims. Ya. Yang pertama itu tujuan objektif. Jadi tujuan objektif itu tujuan yang bersifatnya khusus atau erat kaitannya dengan hasil akhir dari kurikulum, dengan hasil kurikulum. Nah, tujuan ini tuh contohnya seperti adanya perubahan sikap siswa ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih positif. Kemudian si siswa mampu atau cakap atau pandai dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian adanya perubahan tentang pengetahuan yang berkaitan dengan pengetahuan, adanya peningkatan kepandaian gitu ya. Nah, yang kedua itu tujuan goals. Kalau ini tuh tujuan akhir dari pendidikan. Misalnya si siswa belajar menjadi warga negara yang baik, kemudian belajar menghormati orang tua, menghormati orang lain, terus adanya perkembangan skill. Misal di bidang listening, di bidang speaking, di bidang menulis, kemudian di bidang yang lainnya. Nah, yang terakhir itu tujuan tujuan aims. Nah, kalau ini tuh akhir kehidupan yang ingin diharapkan, akhir kehidupan yang diharapkan. Seperti kehidupannya ingin berakhir menjadi orang yang orang yang bermanfaat atau orang yang sukses gitu, seperti itu. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan pendidikan atau kurikulum berdasarkan jenjang dan hierarki kurikulum. Ini tuh dibagi ke dalam 5, teman-teman. Yang pertama itu tujuan pendidikan atau kurikulum tingkat nasional. Yang kedua ada tujuan kurikulum tingkat regional atau lokal. Yang ketiga ada tujuan kurikulum tingkat institusional. Yang keempat ada tujuan kurikulum tingkat tingkat mata pelajaran. Yang terakhir itu tujuan kurikulum tingkat materi pelajaran. Nah, yang pertama tujuan kurikulum tingkat nasional. Kalau ini tuh tujuan khusus, tujuan umum yang ingin dicapai secara keseluruhan atau se-Indonesia ya, secara nasional, dan ini tuh merupakan cita-cita bangsa dalam hal pendidikan nasional. Terus rumusannya juga masih bersifat umum. Terus rumusannya ini tuh bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seperti itu. Bisa dikatakan juga tujuan pendidikan atau kurikulum nasional itu tujuan yang hendaknya dicapai secara keseluruhan atau secara nasional, secara umum ya. Nah, yang kedua ada tujuan kurikulum atau pelajaran tingkat regional atau lokal. Kalau di Indonesia sendiri ini tuh biasa disebut dengan tujuan tingkat kabupaten atau kota ya. Terus rumusan kurikulumnya juga ini tuh dibuat atau dirumuskan oleh daerahnya masing-masing, melihat keadaan si daerah tersebut.
Nah, yang ketiga itu ada tujuan institusional. Nah, tujuan institusional ini tujuan yang hendaknya dicapai masing-masing institusi atau masing-masing jenjang pendidikan. Nah, kan lembaga pendidikan itu atau institusi itu mempunyai jenjang masing-masing dan mempunyai tujuan masing-masing dari si jenjang tersebut gitu. Misal jenjangnya jenjang sekolah dasar. Nah, tujuan institusionalnya juga akan berbeda dengan jenjang sekolah menengah pertama gitu. Pasti beda kan si rumusan kurikulumnya. Terus misal jenjang SMA akan beda rumusan kurikulumnya dengan jenjang SMK karena emang institusionalnya juga beda gitu. Kalau SMA kan sekolah menengah atas, kalau SMK itu sekolah menengah kejuruan. Jadi materi pelajarannya juga lebih ke keterampilan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya itu tujuan kurikulum tingkat mata pelajaran. Ini tuh tujuan yang hendaknya dicapai dalam setiap mata pelajaran atau bidang studi setelah kita melaksanakan pembelajaran tersebut gitu. Nah, pada kurikulum 2013 ini tuh ada beberapa tujuan, beberapa macam tujuan ya yang terdapat pada materi pelajaran atau bidang studi. Yang pertama itu standar kompetensi lulusan. Nah, yang atau SKL ya. Yang kedua itu kompetensi dasar, yang ketiga itu ada kompetensi inti. Nah, kalau standar kompetensi lulusan adalah suatu kriteria atau tolak ukur ya, tolak ukur si lulusan ini tuh tolak yang di dalamnya terdapat mencakup ya, yang di dalamnya ada cakupan seperti pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Yang kelima itu ada tujuan kurikulum atau pelajaran tingkat materi pelajaran. Ini tuh tujuan yang hendaknya dicapai dalam setiap materi pelajaran atau pokok bahasan gitu, atau ilmu pengetahuan yang didapat oleh siswa dalam setiap satu kali pertemuan atau satu kali pembelajaran gitu. Tujuan pembelajaran dari tingkat nasional sampai tingkat materi pelajaran itu masih bersifat abstrak atau konseptual, yang selanjutnya itu kita jabarkan atau kita operasionalkan dalam bentuk pembelajaran. Rumusan tujuan instruksional atau pembelajaran itu umumnya dibuat dengan memperhatikan taksonomi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang taksonomi Bloom. Nah, kalau taksonomi Bloom ini dibagi ke dalam 3 domain atau 3 bagian. Yang pertama itu ada kognitif, yang kedua itu ada afektif, yang ketiga itu ada psikomotor. Domain yang pertama itu yaitu domain kognitif. Kalau domain ini tuh lebih berhubungan dengan intelektual atau pengetahuan. Nah, di dalam domain ini tuh cakupannya ada pengetahuan, ada pemahaman, terus ada aplikasi, terus ada analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, yang kedua, domain yang kedua itu domain kognitif. Domain afektif maksudnya. Nah, kalau domain afektif ini tuh lebih berhubungan ke sikap si siswa. Nah, di dalam domain ini tuh ada penerimaan, ada responding, ada valuing, ada organisasi, dan ada karakterisasi gitu. Nah, domain yang terakhir itu ada domain psikomotor. Kalau ini tuh domain ini tuh lebih ke keterampilan si siswa gitu, pengembangan keterampilan. Nah, di dalam domain ini tuh cakupannya ada mengamati, kemudian meniru, terus berlatih, dan yang terakhir itu ada beradaptasi. Gitu. Mungkin sekian pembahasan dari saya tentang anatomi kurikulum yang pertama, yaitu komponen tujuan. Banyak sekali kesalahan yang saya ucapkan mungkin ya, atau pembahasan materi yang salah atau melenceng gitu, saya mohon. Zahra di sini akan menjelaskan tentang komponen isi kurikulum. Isi kurikulum adalah segala sesuatu yang dialami di bawah tanggung jawab sekolah dan dapat mempengaruhi
segala sesuatu yang membentuk siswa. Nah, jadi di sini isi kurikulum itu sendiri bukan hanya tentang materi yang berbentuk fisik seperti buku teks atau tentang pelajaran yang diberikan oleh guru, akan tetapi juga dapat berupa sesuatu yang dialami dan didapat dalam proses interaksi peserta didik dengan pihak dan dalam berbagai hal keadaan. Nah, jadi bukan hanya tentang materi, juga dalam materi kurikulum, isi atau materi kurikulum itu dapat berupa buku teks, media pembelajaran, interaksi siswa dengan guru, interaksi antar siswa dengan siswa, dan juga lingkungan pembelajaran. Ini saya akan menjelaskan yang selanjutnya adalah strategi pelaksanaan kurikulum. Nah, di sini menurut Taylor itu bagaimana caranya kurikulum dapat diorganisir dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Menurut Hasan juga kegiatan komponen ini adalah sebagai proses dan sebagai hasil belajar. Nah, jadi menurut Hafini pun bahwa pada hakikatnya dilihat dari sudut pandang pengembangan kurikulum sebagai proses sebenarnya adalah implementasi kurikulum sebagai rencana. Lalu penerapan strategi praktek penerapan kurikulum di Indonesia ini adalah merupakan sejumlah pedoman, penjabaran atau pengembangan kurikulum di bawahnya. Jadi dengan demikian pengembangan kurikulum pada tatanan instruksional dalam bentuk pengembangan desain perencanaan pembelajaran adalah merupakan bentuk implementasi dari kurikulum setiap mata pelajaran. Untuk merealisasikan aspek-aspek perencanaan, maka dapat diwujudkan dengan dua bentuk, yaitu bentuk tidak tertulis dan juga bentuk tertulis. Untuk bentuk tidak tertulis adalah perencanaan dalam bentuk kesiapan mental dan juga ilmu pengetahuan, sedangkan untuk bentuk tertulis yaitu berupa dokumen tertulis yang harus dipersiapkan untuk penerapan kurikulum sesuai dengan pedoman proses pembelajaran, yaitu seperti pembuatan analisis materi pembelajaran, rencana pembelajaran, dan berbagai perangkat pembelajaran seperti lembar kerja siswa dan lembar evaluasi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Perkenalkan, nama saya Tarisa Yostari. Saya di sini akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah suatu proses evaluasi terhadap kurikulum secara keseluruhan, baik ruang lingkup yang luas atau ideal kurikulum maupun lingkup yang kecil atau aktual kurikulum dalam bentuk pembelajaran. Terdapat perbedaan tentang pengertian kurikulum dari para pakar. Nah, salah satunya Taylor, sebagaimana dikutip oleh Hasan, menunjukkan pengertian kurikulum sebagai evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar. Karenanya, evaluasi kurikulum juga berkenaan dengan evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar. Nah, berbeda dengan Stake, mengemukakan bahwa kurikulum adalah termasuk apa yang direncanakan oleh guru, proses pelaksanaan rencananya, serta hasil dari pelaksanaan rencana tersebut. Kurikulum dapat dilihat dalam 4 dimensi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, keempat dimensi itu yaitu kurikulum sebagai suatu ide atau konsepsi, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, dan kurikulum sebagai suatu kegiatan atau proses, dan yang terakhir kurikulum sebagai suatu hasil pembelajaran. Nah, evaluasi kurikulum juga mempunyai suatu fungsi, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif adalah proses ketika pengembangan kurikulum memperoleh data untuk memperbaiki dan merevisi kurikulum agar menjadi lebih efektif. Nah, formatif evaluasi dilaksanakan apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan
Kegiatan evaluasi diarahkan memperbaiki bagian tertentu atau sebagian besar kurikulum yang dikembangkan atau yang sedang dikembangkan. Nah, yang kedua yaitu sumatif. Fungsi sumatif adalah fungsi yang lebih tua daripada fungsi formatif. Nah, apabila kegiatan evaluasi sebagai suatu kegiatan formal yang diperhitungkan, nah, dalam kegiatan kependidikan yang sesungguhnya, walaupun kegiatan evaluasi yang dilaksanakan bukan dalam pengertian yang dibicarakan di sini sebagai suatu kegiatan evaluasi formal, nah, fungsi formatif sebenarnya sudah dilakukan orang bersamaan dengan terciptanya kelembagaan pendidikan. Nah, suatu kelembagaan sosial yang diberi masyarakat beban untuk melaksanakan sebagian dari kewajiban orang tua dalam mempersiapkan generasi penerus. Terdapat 4 jenis evaluasi kurikulum. Ada evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Evaluasi reflektif dipergunakan untuk menyebutkan jenis evaluasi yang memusatkan perhatiannya terutama terhadap kurikulum sebagai ide. Jenis evaluasi ini mencoba mengkaji mengenai ide yang dikembangkan dan dijadikan landasan bagi kurikulum dalam dimensi lainnya. Nah, evaluasi terhadap ide tersebut dapat dilakukan pada waktu pertama kali suatu ide itu ditemukan atau dikemukakan seseorang, atau pada waktu kurikulum sebagai rencana telah selesai ditulis, atau dapat pula dilakukan apabila kurikulum dalam dimensi lainnya telah dikembangkan. Nah, persoalan evaluasi terhadap ide tidak akan pernah mengalami kehabisan bahan selama masyarakat berkembang dan penemuan-penemuan baru dalam pengetahuan terus berlangsung. Nah, kedua, ada evaluasi rencana. Evaluasi rencana merupakan jenis evaluasi yang banyak dilakukan sekarang, terutama setelah banyak inovasi. Nah, diperkenalkan dalam pengembangan kurikulum dan setelah teknologi pengembangan kurikulum sebagai rencana menghasilkan format-format tertentu. Proses pengembangan tujuan umpamanya telah berkembang sedemikian rupa sehingga dikenal sebagai jenjang tujuan yang harus diperhatikan. Nah, baik tujuan yang bersifat ideal maupun tujuan yang bersifat operasional. Nah, teknik-teknik ini yang demikian harus diikuti dengan seksama oleh pengembangan kurikulum sebagai rencana. Nah, demikian pula dengan proses pengembangan belajar atau baik konten maupun proses. Nah, yang dimiliki suatu kurikulum sebagai rencana bahkan alat evaluasi hasil belajar yang tercantum dalam kurikulum sebagai rencana tersebut. Nah, selanjutnya evaluasi proses. Nah, kadang-kadang disebut juga dengan istilah evaluasi implementasi kurikulum. Nah, di sini dipergunakan istilah proses untuk memperkuat pengertian kurikulum sebagai suatu proses sebagai sesuatu yang terjadi di sekolah. Nah, istilah evaluasi proses dianggap lebih memberikan kedudukan yang sama rata dengan dimensi kurikulum sebagai ide, rencana, hasil dari kurikulum sebagai kegiatan, tetapi tidak dalam suatu nuansa pengertian evaluasi. Nah, evaluasi proses dibedakan dengan pengertian evaluasi implementasi. Jadi kedua istilah itu dapat dipergunakan secara bergantian. Misalkan evaluasi proses dulu, baru evaluasi implementasi. Nah, evaluasi proses berkembang sangat cepat. Nah, yang terakhir adalah evaluasi hasil.
evaluasi hasil merupakan jenis evaluasi kurikulum yang paling tua. Nah, bahkan pada mulanya yang dimaksudkan dengan evaluasi identik dengan evaluasi hasil ini. Nah, demikian pula yang dimaksudkan dengan evaluasi kurikulum sering diartikan sebagai evaluasi hasil. Nah, yang dimaksudkan adalah hasil belajar dalam pengetahuan. Jumlah pengetahuan yang dimiliki siswa merupakan indikator keberhasilan suatu kurikulum. Perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.